Inflasi katanya cuma 3-4%, tapi kenapa hidup kok rasanya makin mencekik? Ya, bahkan ketika lu pengen beli aset ya seperti rumah atau apartemen, itu harganya udah melambung tinggi. Saking tingginya sampai lu harus KPR 15-20 tahun. Ya, sebenarnya apa sih yang terjadi sama dunia ini? Kenapa inflasi itu kesannya rendah, tapi ternyata itu sangat amat tinggi dan bisa kita rasakan di dunia nyata. Jadi di video kali ini, gue pengen ngebahas tentang kebohongan inflasi yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah yang di dunia, termasuk pemerintah di Konoha. Ya, oke, let's go. Oke, chapter pertama yaitu statistik inflasi sama dengan ilusi. Ya, jadi bagi teman-teman yang belum tahu, inflasi 3-4% itu biasanya merujuk sama inflasi konsumsi atau CPI atau Consumer Price Index. Nah, ini cara ngitungnya adalah rata-rata daripada makanan atau barang-barang yang kita konsumsi sehari-hari. Misalnya rata-rata dari beras, ya kopi, ya daging, dan lain-lain. Nanti dirata-ratain, nanti ketemu hasilnya berapa, yaitu CPI-nya atau inflasi konsumsi. Nah di sini, ini ada celah yang bisa dimainkan oleh para pemerintah atau penguasa di dunia. Ya, gue kasih contoh misalkan di daging sapi deh misalnya. Jadi ada komponen daging sapi yang diukur di dalam CPI misalnya. Nah, daging sapi ini dari year on year ini naiknya misalkan 30%. Dan kalau daging sapi ini tetap dihitung di CPI, nanti angka CPI-nya bisa tinggi. Ya, jadi biasanya pemerintah itu dihapus aja di bagian daging sapinya. Tinggal dibilang, oh ternyata masyarakat Konoha kan nggak makan sapi. Ya, masyarakat Konoha makannya daging ayam. Ya, jadi daging sapinya di take out dari si CPI tadi, sehingga rata-ratanya itu tetap rendah. Ya, jadi ini kan sebuah permainan sebenarnya. Harusnya rata-ratanya itu tinggi karena daging sapinya juga naiknya lumayan tinggi. Tapi karena mungkin alasan sesuatu tertentu ya bisa aja dibilang kayak masyarakat Konoha itu nggak beli sapi, nggak makan sapi. Terus akhirnya di take out. Sehingga rata-rata tetap rendah. Ya. Atau bisa juga seperti ini. Contohnya beras. Ya, beras itu tahun lalu mungkin sekitar 10.000 per liter misalnya. Terus di tahun ini berasnya naik jadi 12.000 per liter. Itu kan naik 20% tuh. Nah tinggal gini aja ya, beras yang sebelumnya itu pakai kualitas yang bagus, sekarang ganti aja ke beras yang kualitasnya lebih rendah. Ya sehingga nanti bisa ditulis mungkin berasnya itu 10.500. Ya padahal sebenarnya itu nggak apple to apple, karena yang sebelumnya pakai beras yang kualitasnya tinggi, tapi sekarang diganti dengan beras yang kualitasnya rendah. Ya jadi sehingga yang bisa ditulis naik beras itu naiknya cuma 5%. Ya jadi memang inilah yang terjadi. Jadi statistika itu bisa dipakai untuk mendukung ataupun menghancurkan suatu pernyataan atau sebuah statement. Dan di dalam hal ini, ketika isi atau kelompok daripada CPI-nya itu nggak dijelaskan ke kita, ya jadi mereka bisa aja diubah-ubah komponennya. Ya, bisa aja beras yang tadi beras itu diganti, ya ataupun daging sapi bisa jadi take out. Karena dengan alasan masyarakat Konoha itu makannya ayam. Oke, sekarang kita lanjut ke chapter 2, yaitu Indonesia M2 Money Supply naik 50%. Ya, mungkin sebelumnya bagi teman-teman yang belum tahu, ya M2 Money Supply adalah jumlah uang yang beredar termasuk dengan tabungan ataupun deposito yang bisa cair dalam tempo yang singkat. Ya, jadi buat teman-teman supaya bisa lebih memahami video ini, ya silakan belajar lebih dahulu tentang M0, M1 dan juga M2 Money Supply. Ya, supaya bisa nangkap video ini dengan lebih baik. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa M2 Money Supply-nya Indonesia itu naik 50% dari 6 ribuan triliun ya, naik ke 9 ribuan triliun di tahun 2025. Dan ini terjadi dalam kurun waktu cuma 5 tahun aja. Ya mungkin gue tahu ini penyebabnya karena COVID, ya, jadi pemerintah mesti cetak uang dengan sebanyak-banyaknya. Tapi kita bisa lihat ataupun mempertanyakan, ya kenapa inflasi konsumsi itu cuma 3-4% year on year, ya tapi jumlah uang yang dicetak itu naik 50%. Ya kan ini nggak pas ya. Kalau lu pun 3%, 4% lu compounding, itu nggak akan mendekati ya 50%. Terus nanti ini kelebihan uangnya itu kemana? Ya kan jumlah uang yang dicetak itu kan sebenarnya ada. Ya tapi kenapa nggak sesuai dengan inflasi konsumsi? Ya gue pengen teman-teman mempertanyakan di chapter 2 ini sebelum kita akan lanjut ke chapter 3. Oke, sekarang kita akan bahas tentang inflasi aset versus inflasi konsumsi. Ya kalau di chapter pertama kita bahas tentang inflasi konsumsi, nah di chapter ini kita akan lebih berfokus terhadap inflasi aset. Ya, di mana inflasi konsumsi itu cuma bagian kecil daripada inflasi. Ya, masih ada juga yang namanya inflasi aset. Ya. Oke, nah sebelumnya di chapter 2 kita kan udah sempat nyinggung ya tentang M2 Money Supply Indonesia yang naik itu sebanyak 50%. Nah, ini kalau semuanya ngalir ke konsumsi, ini kan harganya nggak pas ya. Karena konsumsi kan naiknya cuma 3-4% year on year. Nah, ini sebenarnya sisa uangnya itu akan naik ke harga aset. Ya, karena
uang yang dicetak itu, yang ngalir ke masyarakat bawah itu jumlahnya sedikit. Dan meskipun mengalir ke masyarakat bawah, itu ujung-ujungnya akan mengalir lagi ke masyarakat atas. Ya, di sini gue akan kasih contoh. Ya, jadi masyarakat beli Indomie, ya Indomie yang punya siapa? Indofood. Indofood yang punya siapa? Salim. Ya, Salim akan belinya apa? Aset. Ya, jadi harga aset makin tinggi. Atau gue kasih contoh lagi. Misalkan masyarakat beli saham. Saham yang punya siapa? Korporasi kan atau orang kaya. Korporasi atau orang kaya belinya apa? Aset. Ya. Jadi mereka itu kan jumlahnya lebih sedikit dari kita. Ya, otomatis jumlah konsumsi mereka kan jadi jauh lebih kecil dibandingkan jumlah konsumsi masyarakat bawah. Ya, dan kelebihan uang itu pasti mereka akan gunakan untuk beli aset kan. Ya, mungkin setelah mereka kurangi tentang ekspansi dan buka cabang baru dan lain-lain, mereka masih punya sisa uang dan habit atau kebiasaan daripada korporasi ataupun orang kaya. Mereka itu akan beli aset. Ya, berbeda dengan orang masyarakat bawah. Nah, sehingga ketika masyarakat bawah ini cuman bisa uangnya cukup untuk membeli konsumsi doang, kayak Indomie, ya, pasta gigi, atau makanan sehari-hari, nah, uang ini akan mengalir ke atas, dan yang atas itu akan beliin aset. Sehingga masyarakat kelas bawah ini makin lama makin gak akan bisa beli aset. Karena uangnya habis buat konsumsi, ya terus ngalir ke atas, terus yang di atas belinya aset. Ya jadi kalau misalkan game ini terus berlanjut, sistem ini terus berlanjut, ya masyarakat kelas bawah mau sampai kapanpun gak akan bisa beli aset. Ya jadi ini adalah sebuah trik ya atau kebohongan sistem yang sudah menjalar. Dan ini bukan cuma di Indonesia ataupun di tempat-tempat lain, tapi semuanya mengadopsi sistem ini gitu loh. Dan di video kali ini gue pengen kalian tuh nyadar ya di chapter ini bahwa inilah yang terjadi, inilah sistemnya, dan inilah alasan kenapa lu itu nggak bisa beli rumah, nggak bisa beli aset. Ya karena ini semua, lu itu dibohongin sama sistemnya. Oke, sekarang mungkin buat penutup ya, kalau tadi kita udah bahas inflasi dan juga kebohongannya dan juga inflasi aset, inflasi konsumsi. Nah mungkin di penutup ini gue pengen kasih solusi ke kalian ya gimana caranya supaya kalian itu bisa bertambah kaya. Ya jadi setelah kita bahas sebelumnya, ya cara satu-satunya buat jadi kaya adalah dengan lu memiliki aset. Ya karena aset itu harganya akan makin lama akan makin naik. Ya, terus caranya gimana? Caranya adalah lu coba untuk sisihin 20% sampai 30% pendapatan lu untuk membeli aset. Ya bisa beli rumah, tanah, properti, emas, atau apapun yang lainnya, yang lain-lain tergantung dengan profil resiko lu. Ya, karena harga aset itu akan terus naik seiring dengan dicetaknya ya uang kertas ataupun uang-uang lainnya. Ya, jadi aset itu harganya akan selalu naik. Jadi buat lu bisa bertambah kaya, ya lu harus memiliki aset. Kalau uang lu itu habis semuanya untuk konsumsi, ya lu akan makin miskin terus karena harga aset itu makin lama makin tinggi gitu loh. Jadi supaya lu bisa bertambah kaya, lu harus beli aset. Ya, mungkin sekian buat video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian tuh terbantu ya. Dan I'll see you on the next video.